pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari tepi Danau Matano. Sahabat sekalian, ini hari kelima saya berada di kota Sorowako. Sangat menginspirasi bisa berada di area lingkar tambang PT Vale ini, yang sebagai blogger, sebagai penulis, tentu ini merupakan kesempatan yang baik untuk merekam denyut kawasan kaya atau potensial seperti di lingkar tambang di Luhut Timur ini. Teman-teman sekalian, saya kira kita semua paham bahwa daya tahan, kemudian bagaimana komunitas terbentuk, bagaimana komunitas berkembang, kita bisa melihat dari bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya alam, hutan, tanah, air, dan juga bagaimana mereka terhimpun sebagai komunitas dan diikat oleh peranata sosial. Dan di lingkar tambang inilah kita bisa menyaksikan bagaimana hutan, tanah, air itu berkelindan sebagai bagian dalam komunitas. Jadi kita bisa melihat di belakang saya ini adalah Danau Matano, sumber daya air yang menghidupkan kawasan karena ikannya, juga karena akses untuk transportasi, dan juga tentu ada banyak upaya-upaya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan tentu konservasi lingkungannya. Yang kedua, tentang peranata sosial dan kebudayaan, kita tahu persis bahwa di sini ada banyak komunitas ya yang melingkari area segitiga Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, dan itu menggambarkan bahwa mereka adalah tatanan yang memang menjadi bagian dari kawasan seperti di sekitar lingkar tambang ini. Jangan lupa bahwa mereka juga punya peranata sosial atau norma-norma yang mereka jaga, dan tentu kita harus hargai, kita harus respect, dan tentu itu merupakan pilar yang baik untuk bagaimana mereka merancang atau memikirkan masa depan mereka. Teman-teman sekalian, saya kemarin ke desa Lioka, menyenangkan melihat bagaimana kepala desa antusias mempromosikan potensi desanya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga potensi wisatanya. Tapi yang lebih penting adalah mereka itu membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak luar, termasuk misalnya bagaimana tetangga dekat mereka, PT Vale, untuk memperbaiki misalnya standar kualitas hidup mereka di konsepsi SDGs ya. Di desa Balambano kami juga menyaksikan bagaimana seorang kepala dusun membincang tentang perlunya memanfaatkan potensi aren ya. Jadi mereka ada pohon aren atau enau yang kemudian diubah untuk gula aren, dan itu potensi ekonomi juga yang sangat tentu menggambarkan bagaimana potensi sumber daya alam di lingkar tambang. Lalu di desa Tole, kemudian di desa Langkea Raya, di desa Pekaloa, bagaimana pertanian, bagaimana perkebunan ini betul-betul dikelola dengan baik, meskipun mereka menyadari tetap ada tantangan tentang perlunya kolaborasi antara berbagai pihak, PT Vale, pemerintah daerah, pemerintah pusat misalnya, tentang bagaimana memberi dukungan untuk potensi pertanian mereka. Di Tole mereka juga tidak semata pertanian, tapi juga bicara tentang edukasi anak-anak. Ada ruang baca atau sarana-prasarana tempat perpustakaan begitu ya, untuk anak-anak desa bisa membaca pengetahuan atau berbagi pengalaman. Di sekitar Langkea Raya kita juga melihat ya bahwa mereka bisa mengembangkan potensi pertanian dengan memanfaatkan koperasi desa Merah Putih. Mereka berbisnis beras, dan tentu ini merupakan opsi yang mereka bisa pilih sesuai dengan harapan bersama mereka. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Luhut Timur, dan tentu mitra-mitra apapun begitu ya, baik PT Vale atau perusahaan-perusahaan yang ada di lingkar tambang. Pagi ini kita akan berangkat ke Nuha bersama Hani Darwis, kawan saya, berpengalaman di pembangunan desa, dan yang bikin video ini namanya Abdul Ghani, anaknya konten kreator. Halo konten kreator. Nanti saya akan share video konten kreator anaknya ini, Hani ya, kita akan share juga di video ini. Salam interaksi dari mana kamu nih? Salam interaksi dari Nuha.